itu sudah semua ya. Jadi ulangi lagi, dari Kajilati 5 ke sana itu udah semua bab dimunculkan ya. Nah, untuk Kajilati 1 sampai 4 tujuannya tentu penguatan konsep ya, karena memang tidak semuanya di antara kalian sudah bimbel sejak awal, ada juga mungkin yang baru bergabung pas intensif ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Kita akan langsung ke Kajilatihnya ya. Kajilati 1, tapi sebelumnya Ibu minta izin karena di sini itu sinyalnya kadang-kadang tidak stabil, videonya Ibu tutup dulu ya. Nah, kita akan mulai dari soal nomor 1, biologi Kajilati 1. Ya, sebentar kita lihat dulu. Oh, bukunya belum sampai ya. Ibu tanya, filenya sudah dikirim belum? Atau udah dapat belum? Kalau bukunya belum sampai, mungkin filenya sudah dikirim sama wali kelasnya. Ya, yang belum sampai, ya mungkin Ibu dengar informasinya. Kalau bukunya belum sampai, filenya sudah dikirim. Tapi untuk awal-awal mungkin untuk pertemuan pertama. Oh, belum ya? Ya udah, pelan aja Ibu menjelaskannya. Nanti coba Ibu kirim filenya ya, kalau yang belum. Untuk biologi Kajilati 1 yang pertama tentang sel ya. Jadi ini konsep dasar yang mesti kalian pahami ya. Dan soal tentang konsep dasar ini beberapa kali dimunculkan di soal UTBK termasuk 2021 ya. Karena memang berbasis komputer makanya kode soalnya tuh sangat banyak sekali ya. Tapi dari sitologi itu nanti variasi soalnya banyak ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, di sini kita akan bahas tentang perbedaan ya, perbedaan sel prokariot dan sel eukariot. Ya, konsep dasar ini kalian pernah dapat tentu waktu di kelas awal lah, di kelas 10 ya. Cuma karena si konsep dasar ini berkaitan dengan konsep di kelas 11 ya, berkaitan juga dengan konsep di kelas 12, jadi mau nggak mau Ibu harus ingatkan lagi ya. Nah, kita lihat. Ya, kita akan bedakan antara sel prokariot dengan sel eukariot ya. Dibedakan dari beberapa hal. Tentu kita ingatkan lagi ya, sesuai dengan konteks soal-soal yang muncul di soal UTBK ya. Iya, tentu konsep dasar dari sel prokariot dan eukariot adalah dilihat dari membran inti, dinding inti atau kalian sebut karioteka ya. Jadi ulangi lagi, bisa dilihat dari membran inti ya, atau boleh dari istilah lainnya dinding inti. Iya, atau kalian sebut dengan istilah karioteka ya. Nah, tentu prokariot ingatnya primitif, tidak punya membran inti, jadi tidak ada.
Sedangkan sel eukariot dia punya, ya, sudah ada. Yang kedua, selain dari membran inti, selain dari dinding inti, tentu kalian juga tahu di soal nanti di soal UTBK dimunculkan tuh dari intinya, dari nukleusnya ya. Jadi kalau pada sel prokariot intinya tidak jelas, ya. Tidak jelas, ya, atau dikatakan tidak ada, ya. Yang ini jelas atau dikatakan ada. Nah, jadi yang pertama kita bisa bedakan dari ada tidaknya karioteka, ya. Sekarang kita lihat, bisa nggak dari proses sintesa protein? Tentu bisa. Materi sintesis protein itu materi kelas 12, ya. Ibu yakin kalian masih ingat pada sintesis protein ada transkripsi. Transkripsi itu adalah pembentukan RNA, ya. Salah satunya ya pembentukan RNA duta, ya. Kemudian yang berikutnya adalah translasi, penterjemahan, ya, kode genetik pada RNA duta atau RNA messenger. Nah, kalau pada sel prokariot sintesis proteinnya itu adalah, ya, semua yang ditranskripsi, ini akan ditranslasi, ya, akan ditranslasi. Jadi semua RNA dutanya akan diterjemahkan dalam bentuk asam amino. Dan translasinya itu bisa berlangsung walaupun transkripsinya belum beres. Kenapa? Ya karena tidak ada pembatas antara inti dengan sitoplasma, ya, karena nggak punya karioteka, nggak punya membran inti. Nah, kalau pada sel eukariot dikatakan tidak semua yang ditranskripsi akan ditranslasi, ya. Nah, jadi tidak semua RNA duta yang dibentuk atau RNA messenger yang dibentuk akan diterjemahkan dalam bentuk asam amino. Sehingga kalian kenal ada RNA duta intron dan ada RNA duta ekson, ya. Ingat saja yang diterjemahkan kan harus yang keluar dari inti. Jadi yang ditranslasi, yang diterjemahkan adalah RNA duta atau boleh messenger, ya, yang keluar, yang ekson. Nah, nanti di belakang-belakang muncul soal tentang ekson intron, ya. Konsep dasarnya di sini udah Ibu ingatkan, ya. Kalau yang intron itu tidak akan diterjemahkan, ya. Kemudian kita lihat, nah, ini kita lihat dulu, ya, nyambung dengan soal. Nah, Ibu yakin kalian masih ingat, kalian tahu kalau yang namanya DNA, ya, DNA itu strukturnya bisa macam-macam, ya. Cuma yang mesti diingat bahwa pada DNA itu ada protein histon, ya. Nah, pada sel eukariot kalian pernah belajar ada protein histon yang fungsinya mengemas, ya, mengemas DNA. Jadi si DNA itu yang sangat panjang itu kan istilahnya digulung lah sederhananya, ya, digulung oleh protein histon. Jadi kalau pada sel prokariot nggak ada protein histon, ya, karena jumlah DNA-nya juga relatif lebih sedikit, lebih pendek dibandingkan dengan sel eukariot, ya. Jadi ulangi lagi, protein histon, ya. Ini tidak ada. Yang ini ada. Ini supaya masih terkait dengan sintesa proteinnya. Yang berikutnya bentuk DNA-nya. Bentuk DNA-nya kalian mungkin masih ingat ketika belajar bioteknologi di materi kelas 12, ya. Kalau DNA pada sel prokariot, contohnya bakteri itu melingkar atau bentuknya sirkuler.
Ya, kalau yang ini sudah tahu seperti tangga tali terpilin, double helix ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini ya, sistem endomembran. Jadi dari karioteka bisa, dari proses sintesis protein bisa, dari sistem endomembran. Jadi sistem endomembran itu apa? Sekumpulan membran yang terkaitan, sekumpulan membran yang terkait dan memiliki fungsi tertentu. Itu sistem endomembran. Sistem endomembran ya. Jadi kalau yang prokariot itu tidak punya, tidak ada. Ya, yang ini ada. Ibu ambil contoh ya. Apa sih Bu contoh sistem endomembran, nanti di soal muncul. Jadi gini sistem endomembran tuh. Kalian kenal kan? Ini pertama ada membran inti karioteka ya. Karioteka. Nanti karioteka itu berhubungan dengan retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Udah itu Golgi ya. Golgi, badan Golgi. Dari Golgi sendiri nanti dia bisa bentuk lisosom ya. Dia bisa bentuk peroksisom. Dia bisa bentuk vesikel. Dia bisa bentuk vakuola. Nah, ini yang tergolong pada sistem endomembran ya. Nah, kalau pada sel prokariot ya jelas tidak punya, karena kalian juga tahu si organelnya saja masih sangat sederhana ya. Organelnya tuh masih sangat sederhana. Ya. Sederhana. Yang ditemukan Ibu ambil contoh adalah ribosom sama mesosom ya. Salah satu fungsi mesosom adalah tempat terjadinya respirasi aerob, pengganti dari mitokondria ya. Kalau ini sangat kompleks, udah sangat lengkap lah, kompleks ya. Terus tentu kalian juga tahu yang berikutnya adalah kingdomnya ya. Untuk kingdomnya yang ini adalah monera ya. Monera sendiri ini mencakup bakteri sama alga biru ya. Alga biru boleh kalian sebut dengan istilah cyanophyta atau cyanobacteria ya. Atau kalau misalnya si moneranya dibedakan menjadi dua kingdom yang berbeda ya. Nah, kalian masih ingat kan kalau dibedakan menjadi dua kingdom yang berbeda menjadi Archaebacteria, bakteri yang hidup di tempat ekstrim ya, sama Eubacteria. Eubacteria ya sudah jelas bakteri sama alga biru ya. Kalau dibedakan menjadi dua kingdom yang berbeda. Nah, kalau eukariot ya selain itu udah tahulah ya, protista, fungi atau mikota, jamur ya, tumbuhan, dan tentu saja hewan, animalia. Ya, coba kita lihat soalnya agak sedikit panjang karena terkait dengan beberapa konsep ya. Sel prokariot dan eukariot dibedakan berdasarkan bagian berikut ini, kecuali ada tidaknya karioteka ya. Sel prokariot punya, prokariot primitif tidak punya, eukariot punya. Yang kedua, sintesis protein. Ya, prokariot semua yang ditranskripsi akan ditranslasi. Ini tidak semua. Sistem endomembran ini tidak punya, ini punya ya. Kemudian jenis asam nukleat, kalau jenis asam nukleat ya sama DNA dan RNA ya. Jadi ulangi lagi, jenis asam nukleatnya sama yaitu DNA dan RNA. Tempat respirasi aerob berbeda. Tadi sudah Ibu katakan kalau pada sel prokariot di mesosom ya. Kalau eukariot respirasi aerobnya pada mitokondria ya. Jadi kalau yang prokariot itu di mesosom, kalau yang tadi ulangi lagi ya, kalau prokariot itu terjadinya pada mesosom.
Iya, kalau eukariot kalian sudah tahu tadi ya. Kalau eukariot, tempat respirasi aerob terjadi pada mitokondria. Ya, itu untuk soal nomor 1. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini juga konsep yang tidak terlampau sulit, hanya membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Dan itu juga dimunculkan di soal UTBK 2021 ya, nah, dengan variasi soal yang beda-beda ya tiap kode, tapi konsep dasarnya mah tetap sama. Nah, kita akan bahas soal nomor 2. Ya, kita akan bedakan sel tumbuhan dengan sel hewan ya. Jadi kita lihat. Ya, kita lihat pertama hal yang dibedakannya dari apa saja ya. Ya, kita akan bedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Pertama kita lihat, kalian pasti hafal betul ya. Yang pertama tentu dari dinding sel ya. Dari dinding sel. Nah, untuk sel tumbuhan tentu ada, sedangkan sel hewan tidak punya ya, tidak ada. Yang kedua dari plasmodesma. Plasmodesma, hubungan plasma antar sel ya. Ini terjadi melalui noktah. Jadi melalui noktah. Jadi ulangi lagi, plasmodesma itu hubungan plasma melalui noktah ya. Plasmodesma hubungan plasma antar sel ya, hubungan plasma antar sel. Itu disebutnya plasmodesma. Jadi kalau pada sel tumbuhan ada, kalau pada sel hewan tidak ada. Ya. Ini ada, yang ini tidak ada. Ya, yang berikutnya plasmodesma kebayang nggak? Kebayang ya? Kalau nggak gini lah. Ini bisa nggak digambarkan nih? Sebentar. Ibu lupa ini tidak mencari gambarnya ya. Mungkin sebagian di antara kalian udah hafal, cuma takutnya ada yang lupa ya, karena nanti ini nyambungnya dengan pengangkutan pada tumbuhan. Kalian kenal ya, ada pengangkutan yang simplas,
ada pengangkutan yang apoplas. Jadi Ibu coba bantu dulu dengan gambar lah. Ya, misalnya ginilah ya. Jadi sederhananya gini. Jadi yang ini dinding sel. Iya, plasmodesma sama dengan plasmodesmata, betul ya. Jadi plasmodesma sama dengan plasmodesmata. Jadi yang ini, Ibu ambil contoh ini dinding sel nih ya. Nah, yang ini dinding sel. Nah, ini dinding sel ya. Yang ini nih, yang hijaunya ini yang disebut plasmodesma atau plasmodesmata. Ya, hubungan plasma antar sel. Hubungan plasma ya, plasma antar sel. Nah, plasmodesma ini terjadi melalui ini. Nih, ini noktah. Noktah itu apa? Dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Ya, gitu. Jadi ulangi lagi. Nah, yang keempat dari plastida. Ibu yakin kalian masih ingat yang namanya plastida itu kalau dia mengandung klorofil namanya kloroplas. Kalau dia mengandung pigmen lain selain klorofil namanya kromoplas ya. Kalau dia tidak mengandung pigmen, tidak mengandung warna, namanya leukoplas ya. Leukoplas itu kalau mengandung amilum namanya amiloplas. Kalau mengandung lemak, mengandung minyak namanya elaioplas. Ya. Kalau mengandung protein namanya aleroplas. Iya, mengandung amilum, lemak, protein ya. Jadi tentu kalau pada sel tumbuhan plastida yang ini ada ya. Yang ini tidak ada. Yang berikutnya adalah yang kelima dari glioksisom ya. Glioksisom. Glioksisom itu adalah organel yang mengandung enzim yang merubah lemak menjadi gula untuk perkecambahan ya. Nah, kalau yang namanya perkecambahan tentu pada sel tumbuhan ya, pada tumbuhan yang ini tidak ada. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya kita bisa bedakan dari sentrosom. Ya, kalian masih ingat ya? Sentrosom tersusun dari 2 sentriol ya. Sentriol tersusun dari beberapa mikrotubulus. Nah, sentrosom atau sentriol fungsinya adalah membentuk spindle atau benang gelendong. Pada sel tumbuhan tidak ada, ya. Tapi bukan berarti pada pembelahan sel pada sel tumbuhan tidak membentuk spindle, terjadi pembentukan spindle, cuma langsung dibentuk oleh mikrotubulus ya. Jadi kalau pada sel tumbuhan mikrotubulusnya letaknya tersebar, tidak menyusun sentriol ya. Kalau yang sel hewan jelas ada. Yang ketujuh kita bedakan dari lisosom.
Lisosom itu organel yang mengandung enzim hidrolisis ya. Jadi kalau pada sel tumbuhan enzim hidrolisisnya bukan pada lisosom karena dia tidak ada, tetapi adanya pada vakuola ya. Nah, kalau vakuola gimana, Bu? Dua-duanya punya. Cuma kalau yang tumbuhan itu ukurannya besar dan sifatnya permanen ya. Kalau sel hewan kecil dan sifatnya tidak permanen. Yang berikutnya adalah gap junction ya. Gap junction itu apa? Hubungan antar sel dan dia punya saluran khusus ya. Nah, jadi punya saluran khusus menghubungkan sel yang satu dengan sel yang lain. Salurannya nanti berupa saluran protein. Nanti Ibu bantu dengan gambar ya. Nah, jadi gap junction itu hubungan antar sel ya, tapi melalui saluran sehingga si ionnya bisa mengalami pertukaran. Kalau pada sel tumbuhan tidak ada ya, tidak ada. Nah, tadi dilakukannya oleh plasmodesma. Kalau sel hewan ada. Yang berikutnya adalah thick junction ya. Jadi kalau thick junction itu hubungannya sangat rapat ya. Nah, ini mencegah pergerakan ya atau pengaliran zat di ruang antar sel ya. Jadi hubungan antar sel yang sangat ketat, sangat padat ya, yang mencegah terjadinya aliran zat pada ruang antar sel. Nanti Ibu bantu dengan gambar setelah ini diperlihatkan ya, sebentar. Jadi yang berikutnya adalah thick junction. Iya, jadi kalau pada sel tumbuhan ini tidak ada, yang berikutnya ada. Nah, untuk gambar yang gap junction sama thick junction, udah ini kita lihat gambarnya ya. Nah, karena memang kalau gap junction sama thick junction itu agak jarang dimunculkan. Yang lebih sering dimunculkan itu plasmodesma sama nocta. Tapi ini pernah muncul. Tapi prosentasenya memang tidak sesering plasmodesma sama nocta ya. Nah, kita lihat untuk soal nomor 2. Bagian yang ditemukan pada sel tumbuhan tetapi tidak ditemukan pada sel hewan ya. Ibu maaf agak panjang di sini karena ada beberapa anak yang masih lupa tentang glioksisom misalnya ya. Jadi untuk yang nomor 2 option A ya, jelas salahnya kalian tahu di gap junction ya. Yang B kloroplas, plastida benar, Golgi salah. Golgi dua-duanya punya ya. Nocta benar, salahnya di thick junction ya. Yang D-nya salahnya di vakuola ya, dua-duanya punya. Cuma yang satu permanen, sel hewan tidak permanen dan ukurannya kecil. Peroksisom dua-duanya punya. Berarti jawaban yang betul adalah E ya. Plastida, plasmodesma, glioksisom ya. Nah, setelah ini Ibu coba bantu perlihatkan gambar ya. Thick junction sama gap junction ya. Jadi sama sih hubungan antar sel. Cuma kalau gap itu ada salurannya gitu loh ya. Kalau yang thick junction itu lebih rapat ya, lebih rapat. Itu biasanya ditemukan pada epitel karena kalau sel-sel epitel itu sel-selnya rapat. Ya, coba Ibu bantu dengan gambar. Nah, ini ya. Jadi kalau yang thick junction itu sambungan ketat. Ini ketat sekali. Ini penghubungnya yang nyambunginnya itu protein ya. Kalau yang gap junction enggak, malah ada saluran penghubungnya ya, ada koneksinya antara satu sel dengan sel yang lain. Ini terdapatnya di membran sel, di membran plasmanya ya. Nah, itu untuk perbedaan antara gap junction sama thick junction. Ya, setelah ini kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini masih tentang sitologi tapi terkait dengan transportasi zat. Nah, ini materi kelas 11 ya, kelas 11. Materi kelas 11 awal.
Jadi mungkin kalian juga masih ingat lah ya, cuma tetap saja Ibu harus ingatkan lagi, karena memang konsep soal di UTBK-nya juga terkait satu dengan yang lain. Jadi ada satu soal tapi konsepnya ada beberapa gitu ya, ada beberapa konsep yang dihubungkan pada soal tersebut. Ya, kemudian di soal ujian mandiri UGM juga dimunculkan, tapi yang dimunculkannya transportasinya yang makro molekulnya ya. Nah, kalau di UTBK 2021 yang dimunculkan ya tentang beberapa konsep. Ibu ini modifikasi ya, modifikasi dari soal aslinya, dimodif supaya nggak hafal soal ya, jadi paham ke konsep. Kita lihat sebentar. Ya, sebelum Ibu jelaskan soal nomor 3, kalian masih harus ingat ya, bahwa yang namanya transportasi zat itu dibedakan menjadi makromolekul dan mikromolekul ya. Jadi Ibu ingatkan dulu sebentar ya, ini konsep dasarnya karena nyambung nih dengan ATP, jadi harus tahu konsep tersebut. Ya. Jadi transportasi zat ya itu ada 2. Ada mikromolekul ya, ada makromolekul ya, ada makromolekul. Nah, yang mikromolekul dibedakan menjadi transport pasif ya. Transport pasif itu artinya tanpa energi, tanpa ATP. Kenapa nggak pakai energi? Kenapa nggak pakai ATP? Karena pindahnya dari yang banyak ke yang sedikit. Satu lagi transport aktif ya. Kalau transport aktif tentu ini pakai ATP ya. Ini menggunakan ATP. Iya, kenapa pakai ATP? Karena pindahnya dari yang sedikit ke yang banyak atau dikatakan melawan gradien konsentrasi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang transport pasif dulu ya. Jadi ulangi lagi, kita bahas yang transport pasif dulu. Jadi transport pasif itu, Ibu ulangi lagi, ini mencakup difusi dan osmosis. Ibu yakin kalian sudah hafal betul lah ya, osmosis sama difusi. Tapi takut ada di antara kalian yang lupa ya. Jadi Ibu jelaskan dulu, pertama ada difusi ya. Pertama ada difusi. Kalau difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi dari hiper ya ke hipo. Ya, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada difusi langsung. Ya, ada difusi berfasilitas. Berfasilitas. Kalau yang langsung ya langsung aja. Contoh di soal UTBK-nya kalian tahu ya, difusi O2 dan CO2 pada alveolus paru-paru ya. Nah, kalau untuk contoh dari difusi berfasilitas, kalian masih ingat ya peristiwa reabsorpsi. Jadi peristiwa penyerapan kembali asam amino dan gula pada TKP ya. Jadi yang ini contohnya reabsorpsi, penyerapan kembali asam amino, contohnya ya sama glukosa ya pada tubulus contortus proximal ya. Tubulus contortus proximal nefron ya. Nah, sekarang selain difusi ada osmosis. Diulangi lagi ya, ada osmosis. Kalau osmosis
Ya, kalau osmosis, Ibu ulangi lagi, yang pindah adalah air, ya. Jadi kalau osmosis yang pindah adalah air. Dari yang airnya banyak ke yang airnya sedikit. Kalau airnya banyak encer kan, kalau encer berarti hipo ya. Jadi ulangi lagi, yang berikutnya adalah osmosis. Osmosis ya. Osmosis itu perpindahan air dari yang airnya banyak dari hipo ke hiper ya, itu osmosis. Nah, kalau transport aktif, ini perpindahan zat dari konsentrasi rendah dari hipo ke hiper ya. Nah, dibantu ATP. Iya, contohnya ini adalah pompa ion ya. Contoh, Ibu ulangi lagi. Contoh pompa ion. Pompa ion. Naker. Masih ingat naker? Na plus, ker keluar ya. Dipompa keluar sel, sedangkan K plus dipompa ke dalam sel. Ya. Nah, nanti ini dihubungkan sama penghantaran impuls ya. Nah, nanti detailnya di penghantaran impuls. Nah, kalau yang makromolekul untuk zat yang ukurannya relatif besar, itu ada dua. Ada yang pertama adalah endositosis. Ya, ini muncul di soal UM-UGM nih, endositosis. Kalian juga udah tahu ya, endositosis itu artinya masuknya partikel zat melintasi membran ya. Endositosis dibedakan menjadi dua. Kalau zatnya zat padat namanya fagositosis ya. Kalau zatnya zat cair namanya pinositosis. Ya, ini zat padat. Nah, contohnya sel darah putih memakan bakteri, yang ini zat cair. Misalnya sel darah putih minum, istilahnya minum racun, misalnya bisa ular ya. Nah, jadi kalau endositosis masuknya tadi partikel zat ya, partikel zat melintasi membran. Ya, nah setelah endo tentu kalau sudah dicerna di dalam sel akan dikeluarkan ya melintasi membran. Yang berikutnya eksositosis. Ya, tinggal lawannya saja. Ya, ini konsep dasarnya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan soal nomor 3 ya. Nah, kita lihat nih soal nomor 3. Di soal nomor 3, kalian bisa lihat sel darah merah eritrosit dimasukkan pada suatu larutan X, ternyata mengkerut. Kalau mengkerut berarti air dari sel darah merahnya keluar, gitu kan ya? Nah, air dari sel darah merahnya keluar. Kalau airnya berpindah dari sel darah merahnya keluar, jadi ulangi lagi. Kalau airnya berpindah dari sel darah merahnya keluar, nah berarti, nah Ibu kasih keterangan dulu sebentar. Ya, air ya dari eritrosit keluar. Nah, berarti di eritrositnya encer ya. Di luarnya pekat. Berarti secara osmosis ya. Jadi ulangi lagi, larutan X-nya pekat. Kalau pekat kalian sebut hiper ya. Hipertonis, sedangkan sel darah merahnya kebalikannya. Hipotonis. Nah, setelah air dari sel darah merah keluar,
ya, Ibu ulangi lagi, setelah air dari sel darah merah keluar, ini menyebabkan tekanan turgor. Tekanan turgor itu tekanan yang diberikan oleh molekul zat pelarut. Jadi tekanan turgor atau pelarut atau air pada sel darah merah ini berkurang ya, berkurang karena airnya keluar kan. Nah, akibatnya tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diberikan oleh molekul zat terlarut. Ini berbanding terbalik dengan tekanan turgor ya. Jadi TT sama TO berbanding terbalik. Nah, tekanan osmosisnya meningkat ya, meningkat. Iya, ya. Nah, setelah airnya keluar, sel darah merahnya mengkerut atau peristiwanya dinamakan krenasi ya. Jadi si eritrositnya mengkerut. Nah, yang namanya krenasi ini ya, ini sama dengan sel tumbuhan atau kalian sebut dengan istilah plasmolisis. Plasmolisis ya, ini pada sel tumbuhan. Cuma bedanya kalau pada sel tumbuhan bentuk selnya tidak mengkerut, bentuk sel tetap. Kenapa tetap? Ya, karena ada dinding sel ya. Karena ada dinding sel. Nah, lawan dari krenasi ya atau lawan dari plasmolisis kan kalau sel darah merahnya mengkerut krenasi ya. Kalau pecah lawannya ya, Ibu tulis lawannya itu disebutnya hemolisis. Hemolisis ya. Jadi selnya sel hewan ya, eritrosit kan masuknya ke dalam golongan sel hewan. Sel hewannya pecah. Ya, Bu, bagaimana kasusnya kalau pada sel tumbuhan? Nggak pecah karena sel tumbuhan punya dinding sel. Ya, nah kita coba lihat soal nomor 3 ya. Kita lihat soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, sel darah merah diletakkan pada suatu larutan X, akibatnya air dari sel darah merahnya keluar. Tadi peristiwanya osmosis ya, berarti larutan X-nya bersifat hiper. Berarti ini salah ya. Tekanan turgor sel setelah 10 menit meningkat. Airnya kan keluar, berarti tekanan turgornya bukan meningkat, tapi menurun ya. Nah, berkurang atau menurun. Sel darah merah mengalami peristiwa hemolisis, bukan hemolisis, tapi krenasi. Ya, ini salah. Terjadi peningkatan tekanan osmosis eritrosit setelah 10 menit. Iya, tekanan osmosisnya meningkat. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang D ya. Peristiwanya tidak melibatkan ATP. Kenapa? Karena osmosis itu tergolong pada transport pasif. Ya, osmosis tergolong pada transport pasif. Jadi ulangi lagi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah D ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti konsep soalnya itu nyambung, ada difusi, ada osmosis, ada transport aktif ya. Terus ada endo sama ekso ya. Tekanan turgor jangan lupa ya. Tekanan osmosis jangan lupa. Terus kenapa Ibu ingatkan lagi dengan plasmolisis? Karena di soal lain ada yang plasmolisis ya. Di kode yang lain ada yang hemolisis, tapi semuanya tentang transportasi zat. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau soal nomor 4, ini nggak terlampau sulit. Kenapa nggak terlampau sulit? Karena soal nomor 4 ini nanti terkait materi reproduksi sel. Ya. Jadi, Ibu yakin kalian juga tahu materi reproduksi sel ini materi di kelas 12 ya. Jadi kalau materi kelas 12, insya Allah kalian masih ingat lah ya, karena belum lama dipelajari. Jadi ulangi lagi, belum lama dipelajari. Nah, kita coba lihat soal nomor 4 ya.
Ya, kita masuk ke soal nomor 4. Kalian masih ingat siklus sel ya? Jadi Ibu ingatkan kembali tentang siklus sel. Iya, siklus sel itu kalian kenal ada G1 ya, ada S, ada G2, ada M. Ya, G1 yaitu pertumbuhan primer. G1 ya, pertumbuhan primer. S-nya adalah sintesis. Iya, G2-nya adalah pertumbuhan sekunder. Ya. Kalau M-nya sendiri kalian sudah tahu ya, M-nya adalah mitosis. Atau yang ini tergolong pada reproduksi sel. Iya, ini terdiri dari profase, kemudian ada metafase, kemudian ada anafase, dan berikutnya tentu telofase. Ya, kita ingatkan lagi ya, G1, S, G2 itu tergolong pada fase istirahat atau kalian sebut dengan istilah interfase ya. Di interfase ya. Kalau kalian amati, nih gambar selnya itu membran intinya masih jelas, anak intinya masih jelas, tapi kromosomnya enggak jelas ya. Masih dalam bentuk benang-benang kromatin ya. Jadi ulangi lagi. Ciri G1 SG2 sama antara lain, kecil nanti ada perbedaan sedikit ya. Sama antara lain cirinya ya. Nah, yang pertama tadi kromosom tidak jelas. Kromosomnya tidak jelas. Tetapi dikatakan masih dalam bentuk benang kromatin. Ya, kemudian setelah itu kalian juga tahu di sini akan terjadi sintesis protein ya. Sintesis protein. Yang namanya sintesis protein ada 2 tahap, ada transkripsi ya, pembentukan RNA dan translasi, penterjemahan kode genetik pada RNA duta dan pembentukan organel ya. Nah, pembentukan organel terjadi pada interfase ya. Yang berikutnya cirinya adalah selnya tumbuh. Sel tumbuh maksudnya volumenya di sini bertambah. Volumenya bertambah. Nah, sel melakukan metabolisme. Tujuannya tentu untuk pembentukan dan penimbunan energi ya. Dan tolong diingat untuk yang S ditambah dengan adanya replikasi atau duplikasi atau penggandaan ya. Penggandaan DNA atau kalian sebut dengan istilah gen. Tapi kalau replikasi itu khusus untuk yang S ya. Nah, di dalam siklus sel, diulangi lagi, yang memakan waktu paling lama adalah interfase ya. Di interfase yang memakan waktu paling lama adalah S. Sedangkan di mitosis atau di reproduksi sel yang memakan waktu paling lama adalah profase. Ibu yakin kalian masih ingat profase, pra, segala sesuatunya baru dimulai ya. Nah, jadi ulangi lagi, segala sesuatunya baru dimulai. Jadi pertama kromatin kan,
jadi kromosom ya. Kemudian kromosomnya menduplikasi, masih ingat ya, kromosomnya mengganda ya, menduplikasi. Menduplikasi, mengganda menjadi kromatid ya. Kemudian yang berikutnya terbentuk spindle ya, terbentuk spindle dan membran intinya mulai menghilang ya. Itu untuk propase, membran inti ya menghilang. Jadi ulangi lagi ya. Untuk propase pra ingatnya, segala sesuatunya baru dimulai. Metafase menengah, di tengah-tengah, garis tengah dari globe adalah ekuator ya. Nah, kromatid ibu ulangi lagi, berkumpul ya, berkumpul di bidang ekuator, di tengah-tengah, atau boleh tersebar di bidang ekuator. Anafase ingatnya atas kutub ya, atas kutub. Kalian juga sudah tahu ya, ini kromosom ini bergerak. Jadi kromatidnya membelah, nah nanti si kromosomnya bergerak. Bergerak menuju menuju kutub yang berbeda ya. Kalau telopase ingatnya terbelah, terbagi, terbentuk ya. Iya, terbaginya sitoplasma atau kalian sebut dengan istilah sitokinesis ya. Sitokinesis ya, yang didahului kariokinesis ya, kariokinesis. Iya, pembelahan inti. Iya, pembelahan inti. Maaf ya, Ibu ulang lagi supaya kalian ingat ya. Dan tentu terbentuk dua sel anak yang identik. Maksudnya gini, kalau susunan kromosom sel anaknya diploid, nah ya, berarti induknya juga diploid. Jadi induknya diploid, anaknya diploid. Kalau induknya haploid, anaknya juga haploid ya. Nah, itu untuk penjelasan ke soal berikutnya juga sekaligus ya. Coba kita lihat untuk soal nomor 4. Peristiwa berikut ini yang menandai selesainya fase S ya dari siklus sel mamalia. Kita lihat nih. Yang pertama, setiap kromosom telah mengalami duplikasi. Penggandaan kromosom itu bukan di S tapi di propase ya. Kromosom menduplikasi. Jumlah DNA telah digandakan, ploidisasi tetap sama iya, karena di sini terjadi penggandaan gen, penggandaan DNA di S ya. Jadi ulangi lagi, jawaban option 2-nya betul ya. 3-nya jelas salah. Kalau pakai pasangan, kromatid berpisah satu sama lain, pasangan itu di anafase. Kalau berpasangan berarti anafasenya anafase meiosis. Meosisnya masih meiosis 1. Kemudian kandungan RNA sangat tinggi, iya, karena terjadi peristiwa sintesis protein, tepatnya transkripsi. Jadi untuk nomor 4 jawabannya 2 dan 4, 2 dan 4C. Ya, Ibu lanjut ya. Ini Ibu yakin masih ingat lah ya, masih ingat untuk konsep reproduksi sel ya. Nah, maksudnya nggak terlampau sulit konsepnya. Karena materi kelas 12, mungkin yang nanti harus diingat-ingat lagi di metabolisme ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Ya, nomor 5 ini masih terkait dengan reproduksi sel, dan di soal UTBK yang dimunculkan itu tentang gametogenesis, pembentukan gamet ya, meiosis. Nah, sebentar ini sekaligus aja, sekaligus.
Ya, Ibu ingatkan kembali untuk soal nomor 5 ya. Kariokinesis dan sitokinesis tadi kita sudah tahu ya. Kariokinesis dan sitokinesis itu terjadinya pada fase terakhir telopase. Nah, nomor 6 ini berhubungan dengan contoh dari peristiwa meiosis ya. Jadi Ibu ingatkan kembali contoh dari peristiwa meiosis ya. Ya, Ibu yakin kalian masih ingat lah ya, Ibu hanya mereview ulang. Pertama tentu kalian kenal adalah spermatogenesis. Spermatogenesis, pembentukan sperma ya, itu pada tubulus seminiferus. Kalian juga masih ingat itu dimulai dari spermatogonium. Ibu hanya ingatkan sekilas spermatogonium. Ya, nah, kemudian spermatogonium menjadi spermatosit primer, spermatosit 1 atau primer. Ingat yang 2N itu 2 yang awal. Ya, 2 yang awal itu apa? Yang ini sama yang ini itu masih 2N gitu ya. Baru setelah itu mengalami peristiwa meiosis ya. Meiosis menjadi spermatosit 2. Spermatosit 2 ya, atau sekunder. Ya, Ibu tulis sama aja ya, di sini sama ya. Kalian kan udah ingat ya, sama. Nah, nanti sebentar. Ini harus diingatnya meiosis 1, meiosis 2-nya ya. Jadi ini di sini meiosis 1 ya, berikutnya dari sekunder ke spermatid itu meiosis 2. Ya. Spermatid sama ya, sama. Terakhir di sini sperma. Jadi hasil akhirnya adalah 4 sperma. Pokoknya ingat yang diploid 2 yang awal ya. Yang diploid Ibu ulangi lagi 2 yang awal. Jadi yang ini 2N berarti yang lainnya sudah haploid. Yang ini haploid, yang ini haploid, ini juga haploid ya. Sama halnya dengan pembentukan telur. Cuma kalau pembentukan telur nanti ada hal yang mesti kalian ingat ya. Ini di soal UTBK diingatkan karena beberapa anak Ibu coba ingatkan ada yang lupa ya. Yang berikutnya adalah oogenesis ya, oogenesis. Oogenesis. Nah, oogenesis itu sama saja 2N, 2 yang awal. Oogonium atau oogonia ini 2N ya, diploid. Nanti jadi oosit 1, oosit 1 atau primer, ini juga diploid, mengalami meiosis 1 menjadi oosit 2 atau sekunder. Pembagian sitoplasmanya kan nggak sama besar ya, menjadi badan kutub primer ya, atau ada yang menyebut polosit primer boleh. Nanti jadi ootid dan menjadi ini 3 ya, menjadi badan kutub sekunder, atau kalian sebut polosit ya, polosit sekunder atau badan polar sekunder. Jadi ini sama, jadi hasilnya nanti cuma 1 ovum ya, 1 ovum dan 3 polosit. Nah, kenapa Ibu ingatkan peristiwa oogenesis? Karena oogenesis nanti ada yang khasnya. Yang 2N-nya mah tetap sama, 2N, 2 yang awal. Selain itu haploid ya. Nah, selain itu haploid. Cuma yang mesti diingat nih meiosis 1, ini meiosis 2 ya.
Ya, yang mesti diingat ini tambahannya ya, mungkin ada yang lupa di antara kalian ya. Jadi dari oogonium ke oosit primer itu dibentuk pada masa embrio. Ya, nah khusus untuk oogenesis, kalau spermatogenesis mah enggak, terus aja diproses ya. Dari oosit primer ke oosit sekunder ini terjadi pada masa pubertas. Puber ya. Nah, dari sekunder sampai ovum ini kalau terjadi jika terjadi pembuahan, fertilisasi. Ya, nah, jadi sebetulnya ketika ovulasi itu yang dilepas bukan ovum sebetulnya, yang dilepas adalah oosit sekunder. Ya, nah si oosit sekunder akan berkembang jadi ovum kalau terjadi pembuahan atau boleh penetrasi sperma ke ovum ya, atau terjadi pembuahan. Nah, karena di optionnya di pertanyaannya itu ada yang 3N, berarti kalian mesti ingat ke pembuahan ganda ya. Nah, kalian mesti ingat pembuahan ganda. Bu, bagaimana dengan tumbuhan? Kalau tumbuhan sama saja, mikrosporogenesis, makrosporogenesis, pokoknya 2N tuh 2 yang awal. Nah, karena di option soalnya ada pembuahan ganda, kalian harus ingat pembuahan ganda pada tumbuhan biji tertutup. Angiosperme ya, mencakup monokotil dan dikotil ya, mencakup liliopsida, magnoliopsida, mencakup monokotil dan dikotil ya. Nah, kenapa disebut pembuahan ganda? Karena di sini yang dihasilkan ada 2 macam ovum ya, haploid kan, dibuahi oleh inti generatif. Inti generatif ya, inti generatif 1 susunannya haploid, nanti hasilnya berupa zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Embrionya 2N diploid ya. Yang kedua, IKLS, inti ya, kandung lembaga sekunder ya, inti kandung lembaga sekunder atau megagametosit ini berasal dari penggabungan 2 inti kandung lembaga primer. Karena inti kandung lembaga primer haploid bergabung dengan haploid, yang ini jadi diploid ya. Dibuahi nanti dengan inti generatif. Inti generatif kan haploid ya. Nanti hasilnya tentu kalian tahu, jadi cadangan makanan, endosperma ya. Endosperma. Jadi susunan kromosomnya endosperma itu adalah 3N ya. Peristiwa pembuahan ya maksudnya fertilisasi. Nah, kita lihat untuk soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 karena di sini ada yang 3N yang muncul nih, 3N. Berarti 3N-nya itu harus cadangan makanan, harus 4 ya. Berarti yang ketiganya harus yang nomor 4. Berarti yang ini sama ini. Nah, sekarang kita lihat yang A dengan yang B ya. Spermatid N, oosit primer 2N, spermatidnya ada 2, nggak apa-apa lah N ya. Kemudian badan kutub primer, udah tahu ya badan kutub primer ini. N ya, megagametosit 2N. 2N ininya sama, 2-nya sama. Kita lihat cek nomor 1. Nomor 1-nya N, iya. Nomor 5-nya N, iya. Berarti cek yang berikutnya yang 2N. Nomor 5-nya salah, berarti yang A salah ya. Berarti yang C. 6-nya 2N ya. Ya, itu untuk soal nomor 6. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 7 ya.
Ya, untuk soal nomor 7 kemarin dimunculkan di soal UTBK dan soal SIMAK UI, tapi dengan redaksi kalimat yang berbeda ya. Konsep dasarnya mah sama saja. Ibu yakin kalian juga sudah tahu ini, hanya diingatkan lagi ya. Terbentuknya embrio. Terbentuknya embrio ya. Pada biji tertutup, pada angiosperme. Angiosperme itu boleh kalian sebut Anthophyta, tumbuhan bunga. Ya, karena kalau gimnos kan organ reproduksinya strobilus. Kalau Anthophyta atau angiosperme bunga ya. Yang pertama nanti ada yang disebut Ampyxis amphimixis. Jadi yang pertama adalah Ampyxis amphimixis. Iya, kalau yang ini melalui pembuahan, melalui fertilisasi. Ya. Jadi ini ovum, tadi kalian sudah tahu ya, sel telur, ovum, dibuahi oleh inti generatif atau spermatozoid boleh. Ya, yang ini haploid, nanti hasilnya zigot, zigot akan tumbuh menjadi embrio. Embrionya punya susunan kromosom diploid 2N ya. Yang kedua, apomixis. Jadi ulangi lagi yang kedua apomixis. Kalau apomixis ini tanpa pembuahan ya, tanpa fertilisasi. Iya, tanpa fertilisasi. Kalian masih ingat ya, pertama ada yang disebut partenogenesis. Partenogenesis ya. Jadi ini telur yang tidak dibuahi. Jadi ini berasal dari ovum yang tidak dibuahi bisa tumbuh jadi individu baru. Sehingga embrionya punya susunan kromosom haploid. Yang kedua apogami. Apogami ini berasal dari sinergit. Sinergit itu letaknya di samping kiri atau kanan ya dari ovum. Sinergit atau boleh pendamping ya, pendamping atau bisa juga dari antipoda. Antipoda letaknya sebelah atas ovum ya, antipoda. Ini juga haploid. Jadi ulangi lagi, sinergit haploid ya, sinergit haploid. Antipoda juga haploid, sehingga nanti embrio yang terbentuknya juga haploid ya. Embrionya N. Iya, berikutnya adalah yang ketiga, yang C-nya adalah embrio adventif. Embrio adventif. Nah, embrio adventif ini terbentuk dari sel nucellus. Sel nucellus adalah sel penyusun ruang bakal biji. Kalau ruang bakal biji itu tergolong sel somatik ya, sel somatik kalian juga tahu susunan kromosomnya adalah diploid ya. Sehingga embrio yang terbentuk 2N ya. Dengan adanya peristiwa apomixis ini memungkinkan terbentuknya embrio lebih dari satu ya. Memungkinkan poli embrioni. Ya, terbentuknya embrio lebih dari satu. Poli banyak ya. Di sini yang ditanya adalah embrio haploid. Nah, udah tahu embrio haploid berarti yang ini kan? Ya, sama yang ini. Ya, embrio haploid. Nah, jadi jawabannya udah jelas. Terbentuk melalui peristiwa pertama partenogenesis ya. Yang kedua peristiwa apogami. Nah, berarti jawabannya 2 dan 4 ya. C ya. Ya, alhamdulillah sudah beres untuk pertemuan hari ini. Yang pertama ya, nanti kita ketemu lagi ke metabolisme. Jadi ulangi lagi untuk soal nomor 7 jawabannya C. Ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan
kalian bisa pahami. Nanti kalau ada yang misalnya masih kurang paham, kalian bisa tanya ya, atau kalau mau bertanya di sini bisa memanfaatkan fasilitas bertanya online ya di webnya SSC. Itu saja barangkali ya. Ibu ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu. Sama-sama.